Yo guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramantyo di channel Audibal, Audi Diskusi Abal-Abal. Nah, sekarang kita mau ngebahas soal nomor 9 Manchester United yang flop ya. Nomor 9 di MU itu ada banyak ya. Yang berhasil itu Andy Cole ya, sama lupa gua satu lagi siapa. lupa ya. Berbatov. Nah, tapi kita ngebahas yang flop aja nih, ya kan? Karena kenapa gue ngebahas nomor 9 MU? Karena Rasmus Højlund baru aja dikasih nomor baru di musim 2024-2025 sebagai nomor 9. Karena sang duta jalan sehat, Anthony Martial, itu cabut ya setelah kontraknya habis di MU ya. Jadi kontraknya habis, nggak diperpanjang, dia sekarang pengangguran, belum punya klub gitu kan. Dan nomor 9 ditinggalkan sama Martial, akhirnya dikasih ke Højlund. So kita bahas aja 3 pemain MU yang flop setelah mengenakan nomor 9. So kita bahas sekarang, tapi sebelumnya biar kita nggak terlalu serius amat, kita ngopi dulu. Bukan sponsor, tapi kalau mau nge-sponsorin juga boleh. Let's go. Oke, kita masuk ke daftar yang pertama, yaitu adalah Radamel Falcao. Nah, Falcao ini ya, waktu awal 2010-an ya, dia itu salah satu striker terbaik Eropa. Catatannya di FC Porto sama Atletico Madrid luar biasa. Jadi si Falcao ini mencetak 72 gol dalam 87 pertandingan selama 3 musim bersama FC Porto dan ikut juara treble winner ya. Cuma treble-nya itu pakai Liga Eropa, bukan Champions League ya. Liga Eropa, dia juara Liga Eropa, dia cetak gol di final itu ya. Dan Falcao setelah dia dapat treble sama si FC Porto, dia pindah ke Atletico Madrid dan dia tampil luar biasa ya, nggak kalah hebatnya dia di Atletico. Dia bisa norehin 70 gol dari 91 pertandingan selama 2 tahun di Atletico Madrid, turut membawa Atletico juara Liga Eropa 2011-2012 dan Copa del Rey 2012-2013, di mana di final itu dia mengalahkan Real Madrid. Nah, itu dia tuh. Jadi Falcao benar-benar menjadi salah satu striker terbaik yang diincar sama banyak klub besar, tapi entah kenapa dia milihnya AS Monaco. Karena kebetulan pada saat itu AS Monaco baru dibeli sama pengusaha asal Rusia. Fulusnya masih banyak gitu. Dan dia digadang-gadang akan bersaing dengan Paris Saint-Germain yang udah punya duit sultan gitu. Karena jadi kalau PSG bisa beli Ibrahimovic, oke, AS Monaco bisa beli Falcao gitu. Tapi tackle yang dia terima di salah satu pertandingan Ligue 1 membuat lututnya cedera dan dia harus absen lama, bahkan nggak ikut Piala Dunia 2014 bareng Kolombia. Padahal Kolombia sampai perempat final loh di Piala Dunia itu. Sayang banget ya, memang sangat disayangkan sekali. Cuma cedera panjang Falcao ini tidak mengurungkan niat Manchester United untuk merekrutnya dan akhirnya memberikan jersey nomor 9 kepada Falcao. Karena harapannya adalah Falcao ini bisa nunjukin ketajamannya dia seperti waktu tampil di FC Porto dan juga Atletico Madrid. Ya, pokoknya manajemen MU tuh yakin banget sama si Falcao ini ya. Cuma seyakin-yakinnya MU masih didampingi dengan status pinjaman ya. Jadi kalau misalkan dia nggak berhasil, ya bisa dibalikin lagi ke Monaco gitu kan. Dan tidak berhasil ternyata, guys. Hanya mencetak 4 gol dan assist dalam 25 pertandingan di semua kompetisi. Semua kompetisi loh ya, cuma 4 gol dalam 25 pertandingan. Ya, ini ngenes banget ya. Dan dia habis itu dibalikin ke AS Monaco. Anehnya, udah tahu gagal di MU, Chelsea masih mau ngerekrut Falcao 2015-2016. Dan ya lu tahu sendiri ya, dia akhirnya juga gagal di Chelsea gitu. Oke, nomor 2 ada Romelu Lukaku yang performanya tidak sesuai dengan harga mahalnya. Jadi Lukaku ini dibeli dari Everton itu harganya 75 juta pound sterling atau 1,5 triliun rupiah plus add-on 15 juta pound sterling atau
314 miliar rupiah dan dia dikasih nomor 9 di MU dengan pemilik nomor 9 sebelumnya yaitu Zlatan Ibrahimovic. Dia megang nomor 10 karena nomor 10 sebelumnya Wayne Rooney, legend klub, top skor sepanjang masa MU dan timnas Inggris pada saat itu dilepas ke Everton secara gratis. Jadi MU melepas Rooney supaya Ibrahimovic bisa ngambil nomor 10 dan Lukaku bisa dikasih nomor 9. Demi Lukaku coy. Ya nggak tahu ya demi Lukaku beneran atau nggak ya. Tapi yang jelas Lukaku datang, Rooney pergi gitu. Jadi dengan harga semahal itu ya tentu MU berharap banyak sama si Lukaku ini. Kalau kita lihat dari statistik ya, ini angkanya nih ya. Angkanya tuh nggak jelek amat dia itu. 51 pertandingan mencetak 21 gol dan 7 assist di semua kompetisi pada 2017-2018. Masih 21 gol loh ya dalam 51 pertandingan. Cuma untuk striker dengan harga 75 juta pound sterling plus 15 juta add-ons dengan total tuh akhirnya 90 juta nih MU ngeluarin duit buat si Lukaku. Itu nggak sesuai. Ya harusnya dia bisa cetak lebih banyak gol gitu kan, terutama di Premier League gitu kan. Dia harusnya masuk ke jajaran top skor tapi ternyata tidak gitu. Ya bahkan dia malah mencetak 15 gol dan 3 assist dari 45 pertandingan di 2018-2019. Ya jelas ini gak sepadan ya sama harga mahalnya Lukaku dan akhirnya Lukaku dilepas ke Inter Milan. Dan sekarang gak jelas nih pemain ya masa depannya. Dan yang ketiga adalah duta jalan sehat kita yaitu Anthony Martial ya. Anthony Martial itu langsung dikasih nomor 9. Waktu datang ke MU disebut-sebut sebagai the next Thierry Henry dengan kecepatannya, dribblenya, finishingnya dan lain sebagainya. Jadi dengan segala potensi itu Martial disebut-sebut sebagai the next Thierry Henry. Bahkan dia mencetak gol dalam laga debutnya saat menghadapi Liverpool, di mana MU saat itu menang 3-1. Nah, habis itu si Martial itu langsung menorehkan brace alias 2 gol dalam satu pertandingan waktu MU mengalahkan Southampton dengan skor 3-2. Dan setelah itu dia tidak konsisten ya. Seperti kita tahu ceritanya ya, dia nggak konsisten. Dia lebih senang jalan dibandingin lari gitu kan. Ngalamin cedera beberapa kali juga gitu kan. Jadi si Martial itu nggak pernah mencapai potensi terbaiknya di MU gitu loh. Dia tuh mencetak 90 gol dan 47 assist dalam 317 pertandingan di semua kompetisi barengan sama MU. Jelas itu bukan angka yang impresif. Bukan angka yang ya untuk harga untuk orang yang disebut-sebut sebagai the next Henry nggak worth it lah ya. Dan dia membuktikan sekali ya di musim kemarin pas dimainin tuh mainnya ogah-ogahan, malas-malesan, nggak ada etos kerja. Pokoknya nggak ada keinginan dia tuh untuk tampil bagus, untuk mencetak gol, bekerja keras untuk timnya gitu kan, kayak nggak ada aja gitu loh effortnya gitu loh. Jadi ya akhirnya dia dilepas sama MU karena kontraknya nggak diperpanjang dan sekarang masih pengangguran. Katanya sih Como 1907 tertarik datangnya si Martial, tapi kita nggak tahu ya kelanjutannya kayak gimana. So itu dia 3 striker yang flop saat menggunakan nomor punggung 9 di Manchester United. Kalau lo suka video ini silahkan klik like videonya, kemudian tulis di kolom komentar lo mengenai striker-striker MU yang pernah flop ya, atau mungkin lo punya pendapat lain mengenai Højlund yang pakai nomor 9 di MU di musim 2024-2025 or anything. Silahkan tulisnya di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Audible buat dapetin informasi lagi seputar sepak bola, diskusi bareng, analisis taktik ya. Pokoknya semuanya akan kita diskusiin tentang sepak bola di channel Audible. Jangan sampai kelautan, makanya harus subscribe. So kita ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.